Ya, salam nagari. Pada video kali ini kita akan bahas tentang preview Bahrain versus Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi sebelum itu, yang baru bergabung di channel ini membahas seputar sepak bola baik dalam maupun luar negeri. Jadi yang baru bergabung, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol like-nya agar channel ini berkembang. Ya, Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ya, ini menjadi laga yang sangat penting bagi Indonesia yang akan menentukan kiprah timnas Indonesia di grup C ini. Jika Indonesia dapat memenangkan pertandingan melawan Bahrain dan Cina, kemungkinan Indonesia akan bisa tembus posisi 2 besar. Namun jika nanti mendapatkan hasil kurang maksimal, ini akan memberatkan langkah Indonesia selanjutnya dalam mencapai target nomor 3 atau 4 di akhir klasemen. Namun peluang menduduki peringkat 2 masih ada. Dalam video kali ini kita akan bahas preview jelang laga. Pertama-tama dulu kita ke perkiraan line up pemain. Di sini kemungkinan Sinteyong tetap memakai formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang kemungkinan masih ditempati oleh Martin Paes. Ini tergantung dengan kondisi cederanya yang masih akan dilihat sebelum pertandingan. Kalau Martin Paes fit, kemungkinan dia akan diturunkan. Namun kalau tidak, Hernando atau Nadio akan bermain. Lanjut ke 3 back, kemungkinan yang diturunkan JIZ, Rido, dan Masilgers. Ini tergantung juga, banyak opsi sebenarnya di komposisi 3 back ini. Namun kalau Sinteyong menginginkan kaki kiri di posisi back kiri, kemungkinan Verdong akan bermain. Namun di sini kemungkinan Mais, Itjas, dan Rizky Ridho. Di back kanan kemungkinan masih Sandi Wosa akan bermain. Dia sudah pulih dari cedera. Sedangkan di posisi back kiri kemungkinan tetap ditempati oleh Kevin Verdong. Sedangkan 2 di tengah, menurut saya ini akan ditempati oleh Tom Haye dan Jordi Amat. Kenapa Jordi Amat? Ya, biasanya kalau Jordi Amat bermain saat kita dalam possession, biasanya Jordi Amat akan naik sampai ke posisi gelandang. Jadi daripada dia naik di saat jadi back, kemungkinan nanti bisa dicoba di posisi gelandang. Dan Tom Haye tetap menemani Jordi Amat di lini tengah. Sedangkan untuk 3 di depan kemungkinan masih ditempati oleh Ragnar, Rafael Strijk, dan Eliano. Atau mungkin nanti Witan juga bisa, tergantung dari keputusan nanti apa yang diambil oleh Sinteyong. Inilah mungkin komposisi yang akan diturunkan menghadapi Bahrain nanti hari Kamis. Yang selanjutnya itu tentang pendekatan bermain. Ya, kita nanti akan melihat game plan apa yang diterapkan oleh Sinteyong nanti menghadapi Bahrain. Apakah nanti akan tampil menyerang atau berinisiatif memegang bola, atau tampil bertahan seperti saat menghadapi Australia dan Arab Saudi di 2 pertandingan sebelumnya. Karena kita tahu bahwa pendekatan ini tergantung keputusan pelatih, apakah menunggu atau
berinisiatif menyerang. Kita ambil contoh saat menghadapi Australia. Kita di tahun ini menghadapi Australia sudah 2 kali, satu di Piala Asia dan satu kemarin di kualifikasi ronde ketiga ini. Saat di Piala Asia, saat itu kita berinisiatif memegang bola, namun hasilnya kita kalah 4-0. Sedangkan saat menghadapi Australia di pertandingan kemarin, kita tampil dengan pendekatan lebih bertahan dan kita bisa menahan Australia 0-0. Jadi menarik apa yang game plan yang akan diterapkan oleh Sinteyong nanti, apakah main bertahan atau berinisiatif menyerang. Sedangkan untuk timnas Bahrain di 2 pertandingan sebelumnya saat menang lawan Australia dan kalah melawan Jepang, dia menerapkan permainan yang sama, yaitu lebih menunggu. Di kedua pertandingan tersebut, ball possession Bahrain tidak mencapai 30%. Jadi apakah Bahrain akan menerapkan dengan pola yang sama menghadapi Indonesia, yaitu bertahan, atau dia akan tuan rumah, dia akan tampil menyerang? Ini juga menarik nanti ditunggu menghadapi Bahrain nanti. Kalau seandainya dua-duanya ingin berinisiatif menyerang, ini akan terjadi counter to counter, akan banyak transisi terjadi. Namun jika kedua tim memilih bermain untuk bertahan, ini pertandingan akan berjalan agak membosankan. Namun yang terpenting, kita tidak boleh ketinggalan dulu menghadapi Bahrain. Nanti kalau ketinggalan, ini akan mempersulit kita untuk membongkar pertahanan Bahrain. Jadi kita harapkan nanti Indonesia dapat meraih hasil maksimal, yaitu 3 poin, dan memperlebar peluang Indonesia untuk tampil ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya setelah tahun 1938.